Dan pemirsa jangan main-main dengan kecurangan pada gelaran pemilihan kepala daerah. Jika Anda terbukti melakukan kecurangan, hukumannya adalah pidana penjara sekaligus denda yang lama dan jumlahnya tidak sedikit. Berikut modus kecurangan dalam pilkada dan ancaman hukumannya. Yang termasuk makelar suara adalah seseorang atau kelompok yang membeli surat undangan pemilih yang datang ke TPS atau seseorang yang menggiring pemilih ke TPS tertentu yang telah dikondisikan dan seseorang yang bersekongkol dengan petugas PPS, KPPS, PPK atau KPU kota atau KPUD provinsi. Ancaman hukumannya penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yang kedua, seseorang atau kelompok yang menggerakkan pemilih siluman atau pemilih dadakan yang tidak dikenal oleh warga setempat terancam penjara 12 tahun dan denda 144 juta rupiah. Modus yang ketiga yaitu para pemberi kerja yang melakukan pemaksaan pada pekerjanya untuk memilih pasangan calon tertentu akan diancam pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 72 juta rupiah. Yang keempat, seseorang yang berpura-pura membantu lansia dan penyandang disabilitas dengan mengarahkan pilihan ke paslon tertentu diancam pidana 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Yang kelima, kecurangan yang kelima yaitu pemilik suara yang diketahui mencoblos lebih dari 1 kali di TPS berbeda dengan modal KTP dan surat keterangan atau suket diancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Kemudian yang keenam, pengerahan preman atau mengintimidasi pemilih suara untuk memilih paslon tertentu terancam pidana 3 tahun penjara dan denda 36 juta rupiah. Kecurangan ketiga yaitu adanya intimidasi birokrasi seperti ancaman pemecatan RT, RW oleh lurah untuk memaksa mendukung paslon tertentu akan dikenakan pidana 3 tahun penjara dan denda 36 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yang ke-8, adanya pemilih siluman dalam daftar pemilih tambahan putaran pertama dan masuk DPT putaran kedua terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Kecurangan ke-9 yaitu kecurangan yang dilakukan dengan menggelembungkan jumlah pemilih di DPT hingga muncul pemilih fiktif terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Yang ke-10, adanya TPS tambahan yang berdiri di wilayah yang tidak terpantau oleh publik terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Selanjutnya modus curang pilkada. Yang ke-11, ada pembagian uang atau barang ke pemilik suara jelang dibukanya TPS pada hari pencoblosan terancam pidana miliar rupiah. Selanjutnya, urutan ke-12 modus curang pilkada. Seseorang yang mempersulit pemilih untuk menggunakan hak suaranya akan dipidana selama 6 tahun penjara dan tentunya denda 72 juta rupiah. Ke-13, pemilih siluman yang menggunakan formulir C6 yang tidak ada pemilihnya terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Ke-14, pemilih yang mengambil sobekan kecil dari surat suara di lubang yang dicoblos untuk ditukarkan dengan uang terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya urutan ke-15, jika ada TPS yang ditutup panitia sebelum waktunya untuk menghindari pemilih terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Ke-16, panitia atau saksi yang sengaja lari dalam tugas terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya urutan ke-17, kertas suara yang tidak terpakai yang sesuai jumlah DPT digunakan untuk memilih paslon tertentu di TPS terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 72
Dan terakhir, seseorang atau kelompok yang menawarkan bepergian keluar kota kepada para calon pemilih hingga tidak dapat memberikan hak pilihnya terancam pidana 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah.